Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Oktaviani Setiawan, mahasiswi kelas 6D Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di video kali ini, saya ajukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Teknologi Akuntansi 2 yang dosennya itu diampu oleh Bapak Toto. Saya di sini mengikuti instruksi yang ada pada tugas, seperti membuat data awal perusahaan baru, membuat akun neraca, membuat data customer, supplier, sampai ke trial balance. Saya mengikuti yang ada di instruksi tugas ujian tengah semester. Teman-teman, saya membuat video ini juga, saya belum tentu jago-jago banget. Saya di sini ingin membagi ilmu atau sedikit ilmu atau yang bisa bermanfaat untuk kalian semua, karena saya sangat suka dengan peribahasa ini. Allah bisa karena terbiasa gitu. Jadi selama kita terbiasa berlatih, maka kita akan bisa mengerjakan apapun itu. Oke, langsung saja. Jika teman-teman sudah mendownload atau menginstal aplikasi Mayop-nya, minimal Mayop versi 17, pasti sudah ada di laptop atau di komputer teman-teman. Kita bisa klik aplikasinya langsung. Nah, untuk tampilan aplikasi Mayop versi 17 itu seperti ini ya, ada Open, Create, Explore, Watch New, dan lain-lain. Karena di sini kita ingin membuat data awal perusahaan baru, maka otomatis kita mengklik create atau a new company file. Nah, di introduction ada pernyataan selamat datang aplikasi Mayop-nya, kemudian kita klik next saja. Nah, pada company information ini ada beberapa hal yang perlu kita isi, seperti informasi perusahaan-perusahaan. Saya mengikuti isiannya itu dari instruksi di ujian tengah semester. Nah, company name-nya ini saya isi nama dan NIM saya. Ekos 6D. Ini nama, NIM, prodi dan kelas. Company nomornya saya kosongkan. FIT itu adalah NPWP. Alamatnya saya isi Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kemudian teleponnya juga. Kemudian fax number-nya juga saya isi. Emailnya lppmtsbbc@outlook.com. Nah, jika teman-teman sudah mengisi company information-nya, sudah sesuai semua, teman-teman bisa langsung klik next. Nah, di sini ada accounting information. Pada accounting information ini terdapat keterangan current financial year atau tahun periode akuntansi atau tahun terjadinya transaksi tersebut. Ini kita pilih 2021. Dan di last month of financial year ini adalah bulan akhir dari periode akuntansi atau bulan terjadinya transaksi tersebut.
kita pilih Januari karena berdasarkan instruksi dari Januari sampai Desember. Nah, di sini ada number of accounting period, yaitu berapa bulan periode akuntansi tersebut. Karena dari Januari sampai Desember, maka 12. Jika memang sudah sesuai, kita klik next. Nah, di sini ada please confirm your accounting information. Jika memang teman-teman sudah sesuai mengisinya, teman-teman bisa klik next. Jika memang belum atau ada yang kurang atau ada kesalahan dalam pengisian, teman-teman bisa klik back. Jika sudah sesuai, klik next saja. Nah, di account list ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ini, apakah kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan pada aplikasi Mayop? Yang kedua, apakah kita akan menggunakan daftar akun dengan otomatis impor data perusahaan yang ada pada Mayop? Yang ketiga ini adalah apakah membuat sendiri daftar akun yang digunakan pada aplikasi Mayop. Karena di sini kita mengimpor data, makanya kita pilih nomor 2 saja. Yang kedua ya, klik next. Nah, di sini ada create your company file. Ini kita klik change atau ubah untuk menyimpan, nanti kita simpan di mana hasil kerja kita ke depannya. Saya pilih di folder G. Lalu klik save. Jika sudah, akan otomatis ya tergantikan ini namanya. Lalu kita klik next. Di sini sedang proses. Dan di sini keterangannya ada congratulations, thank you for becoming an Mayop customer. Nah, di sini itu ada 2 ya teman-teman, ada setup dan command center. Pilihannya, jika setup itu apakah kita ingin melakukan penyetingan kebijakan akuntansi yang tadi, atau apakah command center. Command center itu akan diarahkan ke menu-menu pada aplikasi Mayop. Jadi kita pilih yang command center. Nah, seperti ini pada tampilan aplikasi Mayopnya seperti ini. Lalu kemudian saya ingin membuat atau mengimpor data perusahaan atau data daftar akun pada aplikasi Mayop. Pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Daftar akun pada soal itu seperti ini, namun kita tidak bisa mengopi langsung teman-teman, jadi kita harus ketik dulu akun numbernya, akun name, semuanya daftar akun ini ke Excel. Seperti ini jika teman-teman sudah mengetiknya. Lalu jika sudah diketik, teman-teman bisa copy dari account number sampai ke bawah. Jika sudah, Ctrl C atau copy. Lalu teman-teman buka notepad. Lalu Ctrl V atau paste atau kita pindahkan ya. Lalu teman-teman bisa menyimpannya atau klik file, save as. Teman-teman bisa pilih di folder apa ingin disimpannya. Saya di folder G. Lalu kita klik save. Ini saya minimize dulu. Nah, bagaimana caranya mengimpor data pada aplikasi Mayop? Pertama kita klik ke menu file, lalu import data, account, dan account information. Ada 3 pilihan, namun yang perlu diubah ada pada duplicate records. Kita pilih yang update existing record saja. Lalu klik continue. Ini akan diarahkan pada file notepad yang tadi kita simpan ya.
lalu klik daftar akun tadi yang sudah saya simpan. Setelah seperti ini tampilannya, kita klik match all. Jika import filesnya sudah matching dengan yang ada di sini, sudah 5 account. Jika sudah 5 atau sudah sesuai, maka kita klik import. Nah, di keterangannya atau di tampilan seperti ini, di import akunnya, terdapat 0 records atau 0 record skip. Artinya, teman-teman itu tidak terdapat false atau tidak terdapat kesalahan pada akun-akunnya. Memang semuanya benar, jumlahnya akunnya itu sudah sesuai dan pas. Memang akunnya itu 69. Jika memang sudah sesuai, teman-teman bisa klik OK. Nah, sudah selesai untuk mengimport datanya. Bagaimana teman-teman ingin melihat daftar akun yang tadi sudah kita import sama-sama? Bisa ke menu account, terus ke akun list. Nah, ini adalah daftar-daftar akun yang tadi sudah kita import bersama-sama ya. Seperti ini tampilannya. Jika memang sudah sesuai semuanya, teman-teman bisa close. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita membuat atau menginput neraca, data akun neraca pada aplikasi Mayop. Yang pertama, kita ke menu setup, balance, account opening balance. Nah, di sini akun-akun neracanya itu belum kita isi nominalnya dan akan kita isi mengikuti instruksi dari tugas atau instruksi yang tertera di modul pada UTS ini. Seperti ini ya, kas umum sampai ke bawah kita mengisi dulu. Kas umumnya 7.500.000, kas kecilnya 1.500.000, rekening bank mandirinya 77.600, bank BNI-nya 60.400, lalu bank BRI 69.200, bank muamalatnya 75.050.000, piutang karyawan 8 juta, persediaan buku Mayopnya 740, lalu sewa gedung dibayar, perlengkapan kantornya 2.596.000, sewa gedung 60 juta, peralatan kantornya 21.200.000, akumulasi penyusutan peralatan 4 juta, kendaraannya 200 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 72 juta. Nah, kenapa pada akumulasi penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu terdapat minus? Karena dia berada di posisi kiri atau kredit.
Langsung kita ke hutang usaha 77.204.000. Hutang gajinya 29.556. Hutang PP 540. Hutang bank niaganya 110 juta. Modal usaha atau saham 301.036.000. Nah, pada soal ini terdapat modal saham, tetapi di keterangan neracanya ini modal usaha. Kita bisa ganti namanya menjadi modal saham. Bagaimana caranya? Kita ini klik OK terlebih dahulu, lalu kita ke menu account list, lalu ke equity. Pada modal usaha kita klik, lalu kita edit atau kita ubah modal usahanya menjadi modal saham seperti yang ada pada instruksi, lalu klik OK. Jika sudah, kita klik close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara menginput data customer dan supplier pada aplikasi Mayop. Pertama-tama teman-teman bisa ke menu card file, lalu card list. Di sini masih kosong ya teman-teman, karena memang kita belum isi sebelumnya untuk data customer dan suppliernya. Lalu teman-teman bisa klik new. Di sini card type-nya memang ada banyak, karena kita ingin mengisi customer maka kita klik customer terlebih dahulu. Customer itu ada 5. Yang pertama saya isi CV aneka motor, lalu kita tap. Untuk card ID-nya karena customer maka saya akan menginisialkan C01. Lalu kita bisa klik OK, atau bisa klik new lagi untuk customer yang kedua, C02. Lalu klik new lagi, C03, lalu klik new lagi, lalu kita klik new. Yang terakhir CV Tunas Mulia, lalu kita bisa klik new. Nah, karena customer sudah semua, kita ingin mengisi supplier, kita bisa ubah saja card type-nya itu supplier. Supplier ini ada 2 perusahaan. Pertama PT Asri Buana. Cardnya karena supplier maka S01. Kita bisa klik new. Yang kedua PT Sejahtera Bersama S02. Lalu kita klik OK jika sudah semua. Nah, berikut all cards atau semua kartu dari customer dan supplier. Customernya ada 5, benar, dan suppliernya itu ada 2.
Jika memang sudah sesuai, kita bisa klik close. Nah, bagaimana caranya sekarang kita mengisi customer dan suppliernya itu, karena tadi nominalnya masih kosong ya teman-teman. Kita bisa ke menu setup, balance, customer balance. Nah, kita mengisi nominal yang ada pada tertera di sini. Caranya kita bisa klik add cell, customer name-nya bisa kita pilih mau CV aneka motor dulu atau siapapun dulu. Tapi saya di sini urutannya CV aneka motor terlebih dahulu. Lalu kita klik use customer. Terms-nya ini adalah kita klik balance today-nya kita ganti menjadi 15. Lalu kita oke. Kenapa di sini terms-nya 15? Karena ini adalah tempo pembayaran dari tanggal transaksi. Date-nya atau tanggalnya kita ganti 1 Januari 2021. Memonya saldo awal piutang usaha. Total including tax-nya 3.750.000. Untuk tax code-nya kita pilih yang non taxable. Lalu kita klik record. Lalu kita pilih untuk customer yang kedua. Kita tap. Terms-nya pun sama, kita ganti. Payment is due-nya in a given of day, balance due-nya 02, lalu kita oke. Tanggalnya sudah terisi otomatis, kita bisa mengganti memonya saja. Total including tax-nya 750. Tax code-nya kita klik empty, lalu record. Selanjutnya customer ketiga. Terms-nya sama, kita ganti. Saldo awal piutang usaha, total including tax-nya 2.500.000. Tax code-nya kita ganti non taxable, lalu record. Kemudian kita beralih ke customer yang keempat, Toko Yanti, add cell, oke, tab. Terms-nya atau ketentuannya kita ganti juga sama. Balance today-nya 15, oke. Memonya kita ganti juga. Total including tax-nya 1.300.000. Lalu kita record. Selanjutnya ke customer yang kelima, CV Tunas Mulia, sell, oke, tab. Terms-nya sama, kita ganti. Balance today-nya 25, lalu oke. Saldo awal piutang usaha, total including tax-nya 2.250.000.
text code-nya empty, use text code, lalu kita record. Jika sudah sesuai semua, kita klik close. Nah, bagaimana caranya kita ingin menginput nominal seperti tadi, tapi pada supplier? Kita bisa ke menu setup, balance, supplier balance. Kita langsung klik PT yang pertama, PT A1000 mana, lalu kita klik add purchase, kita tab, terms-nya atau ketentuannya kita ganti juga, balance due day-nya 30, lalu kita klik OK. Date-nya kita ganti 1 Januari 2021, memonya saldo awal utang usaha. Total including tax-nya 7.204.000. Tax code-nya kita ganti. Lalu kita klik record. Lalu kita pilih lagi pada perusahaan atau supplier yang kedua. Use supplier, purchase, klik OK. Lalu kita tab, terms-nya kita ganti. In a given of day, balance due day-nya kita nolkan saja karena ketentuannya tidak ada pada instruksi. Lalu kita klik OK. Menunya saldo awal utang usaha, total including tax-nya 70 juta. Text code-nya kita ganti, lalu use text code. Jika sudah semua, kita klik record, lalu kita close. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara kita melingkan akun yang kita sudah input tadi pada customer dan supplier ya. Kita bisa ke menu setup juga, lalu link account, kita pilih account and banking account terlebih dahulu. Nah, pada equity account for historical billings kita klik dan kita ubah menjadi perkiraan penyimbang, use account. Pada bank akunnya ini kita klik juga dan kita sepakat menggunakan bank BNI, lalu use account, yes, lalu klik OK. Lalu kita ke menu setup lagi, link account, ke sales account-nya kita ganti, asset account-nya kita ganti menjadi piutang usaha, lalu use account, dan banknya tadi kita menggunakan bank BNI. Lalu kita use account, OK. Kemudian kita ke menu setup lagi, link account, kita ke purchase account, kita ubah menjadi utang usaha untuk liability account-nya, banknya menggunakan bank BNI. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya saya ingin memberitahu bagaimana cara melingkan text code. Kita bisa ke menu list, text code, kita ubah nih bagian yang FIT-nya ini, kita klik 2 kali, lalu text code-nya ini kita ubah menjadi VPN, deskripsi ini kita okekan dulu, deskripsinya pajak pertambahan nilai, ini benar, value added tax, rate-nya kita ubah 10%,
Lalu link account, ini klik OK. Lalu link akunnya kita ganti PPN keluaran. Untuk Vortex Collective, link account Vortex Page-nya kita ganti PPN masukan. PPN masukan. Kita ganti PPN masukan. Ya, use account. Jika sudah sesuai semua, kita bisa klik OK. Lalu kita klik close. Teman-teman, tadi kita sudah mengisi customer dan supplier ya. Nominalnya apakah sudah benar atau belum, kita bisa melihat kembali. Sebelumnya kita ke akun dulu, lalu ke akun list. Kita klik all account semua. Nah, tertera di akun sini bahwa piutang usaha itu 10.550.000 dan pada hutang usaha di sini 77.204.000. Nah, apakah tadi kita sudah mengisi dengan benar? Kita bisa ke menu setup ya, balance, customer balance. Nah, pada hutang usaha atau piutang usaha tadi memang benar 10.500.000. Kita klik, lalu kita ingin melihat suppliernya apakah sudah benar. Ini totalnya benar ya, 77.204.000. Lalu kita klik close. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita menginput persediaan atau inventory pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pertama-tama kita ke list, klik items. Karena di sini masih kosong belum kita isi, maka kita klik new. Kita isi I01. Ini kita centang atau checklist yang I sell this item. Income account for tracking sales-nya kita pilih yang penjualan saja. Lalu kita klik use account. Selling detailnya kita isi best selling-nya. Text code-nya kita isi yang NT saja. Lalu kita klik new lagi untuk mengisi yang lainnya. Lalu I011. Kenapa I011? Karena ada beberapa perusahaan jasa yang menyediakan layanan reguler, private, dan in-office training. Map versi selanjutnya, map versi IoT. Ini benar, I sell di penjualan. Lalu selling detailnya kita ganti 5 juta. Ini NT bentuk, use text code. Ini 5 juta.
Lalu kita klik new lagi, I02, pajak, brevet, reguler, lalu salin detailnya kita ganti nominalnya 700, lalu kita klik new, selanjutnya I02 1, pajak, brevet, IoT, ini sudah benar. Lalu kita ke salin detail, salin detailnya 5 juta, ini sudah benar, tidak perlu diubah. Lalu kita klik new, lalu I03, ada bahasa Arab, ini sudah benar. Kita pindah ke salin detail, best selling price-nya kita ubah reguler, ini reguler, salin detailnya 650, ini NT benar. Lalu kita klik new lagi, bahasa Arabnya yang private, ini sudah benar. Lalu kita ke salin detailnya, kita ganti 750, ini empty, klik new lagi, I04, kemudian bahasa Inggris reguler, ini sudah benar. Kita ke salin detailnya saja, 600, lalu I041 untuk bahasa Inggris private, ini sudah benar. Kita ubah ke salin detailnya saja, private 725, lalu kita klik new, I042 untuk bahasa Inggris in office training, ini sudah betul. Kita ke salin detail, 4.250, lalu kita klik new, selanjutnya I05 komputer Microsoft Office, ini sudah benar. Namun salin detailnya di best selling price-nya saya kosongkan karena di instruksi belum ada keterangan. Lalu klik new, yang terakhir ini perusahaan dagang, yang tadi perusahaan jasa sudah selesai semua. Sini buku Mayop versi. Pada perusahaan dagang kita centang atau checklist semua. Kalau tadi kan cuma I sell this item buat perusahaan jasa. Nah, pada cost of sale account-nya kita ubah HPP atau harga pokok penjualan, kita use account. Lalu pada income account for tracking sales-nya kita gunakan penjualan. Pada asset account for item inventory-nya kita klik persediaan buku Mayop. Lalu kita klik use account. Nah, pada buying
detailnya. Standar cost-nya itu kita isi harga beli 37.000 sesuai pada soal. Pada selling detailnya, best selling price-nya kita isi 52.800. Ini anti. Ini jangan lupa pilih non taxable juga. Jika memang sudah sesuai, kita klik OK. Sebelumnya sebelumnya kita harus memeriksa dulu apakah ada kesalahan penulisan nominal atau pengetikan pada nominalnya. Jika memang sudah sesuai, teman-teman bisa lanjut. Jika memang belum, teman-teman bisa memeriksa apakah ada yang salah atau tidak. Ini oke. Sebentar. Ini I0. Ininya I041, kita oke. Lalu ini saya salah ketik, harusnya I04. Ininya I sell this item to, lalu klik OK. Nah, akan seperti ini jika kita sudah urutkan. My versi ada reguler, IoT, regular private, dan lain-lain. Jika sudah sesuai, kita bisa close, dan selanjutnya kita akan mengisi quantity atau jumlah pada persediaan buku My versi pada perusahaan dagang. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita ke command center untuk mengisi quantity tadi, ke inventory, lalu adjust inventory. Pada tanggalnya kita ubah 1 Januari 2021, memonya saldo awal persediaan buku My versi. Lalu kita tab lagi, kuantitinya kita isi sesuai instruksi 20. Harga belinya 37.000. Lalu kita tab, maka akan otomatis tab lagi, akunnya kita isi persediaan buku Mayo. Kalau kita use account, jika memang sudah sesuai, kita klik record, lalu cancel. Nah, bagaimana cara kita melihat lagi? Bisa ke list item. Nah, ini sudah terinput untuk quantity pada buku My versi pada perusahaan dagang. Jika sudah sesuai, kita klik close. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara kita melihat apakah neraca atau akun neraca pada yang tadi sudah kita kerjakan sudah balance atau belum. Kita bisa ke menu report, ke account, lalu ke trial balance, lalu selected periodnya kita klik Desember ya, lalu kita klik display. Nah, berikut adalah tampilan dari trial balance atau pada akun neraca yang tadi sudah kita input. Jika memang hasilnya sudah seperti ini, maka bisa dikatakan
akun Raisya, teman-teman yang input itu sudah balance. Ini sudah sesuai semua. Jika memang sudah, kita bisa klik close. Ini juga kita klik close. Nah, bagaimana caranya teman-teman ingin exit nih atau keluar dari aplikasi MyHub tersebut? Kita bisa ke menu file, lalu klik exit. Ini bisa kita centang saja. Ini untuk print ya, sorry, berarti kita klik file, exit. Ini kita klik yes. Apakah di sini keterangannya apakah data kita yang tadi sudah kita isi apakah ingin di backup? Yes. Lalu kita klik atau pilih backup all data. Di sini bisa cek company file of error. Lalu kita klik continue. Jika sudah, kita bisa simpan. Lalu kita simpan di folder yang gampang ya teman-teman. Saya di folder G, teman-teman bisa bebas di folder manapun. Lalu kita klik save. Lalu di backup datanya tadi. Masih menunggu. Nah, berikut sudah selesai semua ya. Oke teman-teman, berikut video tutorial sederhana dari saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester 6 kali ini. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.